Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andrianto, NIM 2019 015 295. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait observasi pengenalan budaya sekolah, yaitu tentang profil sekolah. Saya sendiri melaksanakan program pengenalan budaya sekolah di SD Negeri Sempu. SD Negeri Sempu ini berdiri dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Bambang Sudibyo MBA, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2008. SD Negeri Sempu ini beralamat di Sempu Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Visi sekolah mempunyai arti penting, yaitu untuk meningkatkan prestasi sekolah, sedangkan arti kata misi berarti langkah. Langkah yang dimaksud ini adalah cara untuk mencapai visi dan tujuan yang sudah tercantum di dalam visi itu tadi. Dengan adanya visi dan misi, diharapkan sekolah bisa mencapai semua yang diinginkan bersama. Visi dari SD Negeri Sempu adalah unggul dalam prestasi berlandaskan iman dan takwa, serta mampu bersaing di era global. Visi tersebut menjelaskan bahwa sekolah mempunyai tujuan, yaitu untuk berusaha meningkatkan kualitas sekolah dan peserta didik dengan cara meningkatkan prestasi supaya mampu bersaing di era global. Nah, kemudian untuk dapat mencapai visi tersebut, SD Negeri Sempu mempunyai misi yang harus dicapai. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki. Kemudian, menumbuhkan budaya disiplin, tertib, dan bersih kepada seluruh warga sekolah. Kemudian, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Menumbuhkan semangat berolahraga dan rasa seni sehingga berprestasi. Dan yang terakhir adalah membiasakan berperilaku santun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi visi dan misi sekolah. Dari visi dan misi tadi, sekolah telah mensosialisasikan pada saat uji publik. Kemudian telah disampaikan kepada komite, guru, dan wali. Uji publik di SD Negeri Sempu terakhir dilaksanakan di sekolah pada bulan Oktober 2020. Dengan diadakan sosialisasi tersebut, diharapkan sekolah dapat menjalankan visi dan misi yang telah disetujui oleh berbagai pihak. Kemudian bagian struktur organisasi dan deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Organisasi sekolah merupakan komponen yang harus ada di dalam kegiatan sekolah. Karena dengan adanya organisasi, maka sekolah tersebut dapat mengembangkan prestasi sekolah dan akan menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Organisasi sekolah berada di bawah manajemen sekolah, yang tujuannya yaitu untuk menciptakan kondisi kegiatan sekolah yang efektif. Di SD Negeri Sempu, untuk bagian struktur organisasi tidak tertera. Namun, ada surat keputusan terkait tugas dan peraturan tertulis. Di SD Negeri Sempu, untuk deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah telah tertulis di dalam surat keputusan atau SK terkait tugas dan peraturan tertulis
yang mengatur masing-masing komponen organisasi sekolah yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kelima, sosialisasi program kerja sekolah. Sosialisasi program kerja di SD Negeri Sempu telah dilaksanakan pada saat uji publik kurikulum yang membahas tentang semua yang mengatur tentang organisasi sekolah seperti ekstrakurikuler. Kemudian yang keenam, tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah aturan yang ada di dalam kehidupan sekolah yang telah disahkan oleh kesepakatan bersama, sehingga semua warga sekolah wajib mematuhi semua tata tertib yang telah dibuat. Kemudian sekolah juga mempunyai tata tertib sendiri yang terdiri dari tata tertib guru atau karyawan dan peserta didik. Tata tertib guru mengatur terkait aturan jam kerja, aturan pengenaan seragam guru, aturan perilaku dan kesopanan, serta kewajiban guru yang harus dipenuhi. Kemudian di SD Negeri Sempu mempunyai tata tertib yang bertujuan untuk menciptakan situasi kehidupan sekolah yang dapat menunjang terlaksananya program belajar mengajar agar tercapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN. Peraturan di SD Negeri Sempu itu diantaranya mengatur tentang tata tertib, kemudian tata tertib pelajaran seperti waktu keterlambatan dalam masuk sekolah. Kemudian ada tata tertib berpakaian dan berdandan terkait dengan pengenaan seragam. Kemudian ada kewajiban siswa. Kemudian yang ketujuh adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana memiliki fungsi penting untuk menunjang belajar mengajar di sekolah. Sarana dan prasarana di SD Negeri Sempu sudah lengkap dan cukup memadai. Dimulai dari sarana peralatan pendidikan di kelas seperti papan tulis, meja, kursi, dan lain-lainnya sudah memadai. Kemudian media pembelajaran di sekolah terdapat alat peraga yang tersedia di laboratorium IPA yang biasanya itu digunakan untuk menjelaskan kepada siswa agar mudah diterima dalam menerima pelajaran. Kemudian di kelas 6 terdapat 1 unit LCD proyektor. Kemudian buku dan sumber belajar di kelas menggunakan buku siswa dan buku guru. Siswa dipinjamkan buku dari sekolah sebagai penunjang belajar secara gratis. Pada saat kegiatan belajar di kelas, biasanya menggunakan kapur dan kertas origami sebagai bahan habis pakai. Walaupun ada spidol, tetapi lebih sering menggunakan kapur dan kertas untuk berkreasi seperti origami agar peserta didik nyaman saat pembelajaran. Kemudian di dalam kelas terdapat kipas angin. Kemudian suasana lingkungan di SD Negeri Sempu tidak bising dari kendaraan bermotor karena jauh dari jalan raya dan bebas polusi. Prasarana di SD Negeri Sempu mengacu pada standar nasional pendidikan dan terdapat 6 rombel kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian 1 ruang guru dan ruang kepala sekolah, kemudian ruang tata usaha, perpustakaan, toilet guru, toilet siswa, musola, laboratorium IPA, ruang karawitan, laboratorium komputer, dan UKS. Kemudian yang ke-8 terkait dengan strategi pengembangan sekolah. Pengembangan
prestasi siswa di SD Negeri Sempu, yaitu dilaksanakan les atau belajar tambahan kepada peserta didik untuk meningkatkan prestasi yang didampingi oleh guru kelas. Kemudian pengembangan sekolah untuk kelas 6 ada les atau belajar tambahan yang didampingi oleh guru kelas. Kemudian pengembangan fasilitas sekolah selain dana BOS juga dari dana komite orang tua siswa. Kemudian pengembangan sekolah untuk guru dilaksanakan diklat kelompok kerja guru atau KKG, kemudian webinar Kemendikbud dan lembaga penjaminan mutu pendidikan. Kemudian yang ke-9 adalah evaluasi. Evaluasi yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari suatu program sudah tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian menetapkan apakah program dihentikan, diperbaiki, atau dilanjutkan. Di SD Negeri Sempu menyelenggarakan evaluasi di dalam rapat yang membahas tentang program sekolah, pengembangan sekolah, keuangan, dan lain-lain. Yang ke-10, reward dan punishment. Reward atau penghargaan adalah pemberian hadiah kepada siswa yang mempunyai prestasi. Di SD Negeri Sempu pada saat pelepasan siswa kelas 6 memberi penghargaan kepada peraih nilai tertinggi di dalam ujian nasional. Selain itu juga memberi penghargaan kepada ranking terbaik dan peraih juara di dalam lomba tingkat daerah maupun nasional. Kemudian punishment atau hukuman diberlakukan di SD Negeri Sempu. Apabila siswa tidak menaati peraturan, maka siswa diberi sanksi berupa hukuman. Contohnya, siswa terlambat masuk sekolah, maka guru memberi hukuman dengan menulis "aku tidak mengulangi lagi", atau dengan hukuman yang mendidik seperti sholat duha di musola. Kemudian yang ke-11 adalah pendampingan pelaksanaan tata tertib. Agar dapat terwujudnya peraturan di SD Negeri Sempu, maka mengadakan sosialisasi peraturan tata tertib sekolah, kelas, guru, dan siswa. Sosialisasi kepada komite guru dan wali dilaksanakan pada saat uji publik. Sosialisasi kepada peserta didik dilaksanakan pada saat upacara bendera. Maka dari itu, pengawas serta kepala sekolah selalu memonitoring warga sekolah terkait dengan tata tertib, dan guru diberi amanah untuk selalu memotivasi peserta didik agar mematuhi semua tata tertib sekolah. Kemudian yang ke-12 adalah tentang administrasi sekolah. Sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan baik jika semua kegiatan di dalamnya dikelola dengan tepat. Maka perlu adanya pengelolaan administrasi sekolah agar kinerja sekolah bisa optimal. Pengelolaan administrasi di SD Negeri Sempu dibahas dan diperbarui setiap RPP awal semester yang berisikan tentang daftar nilai, daftar sarana dan prasarana sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.